Ini adalah cerita legenda yang telah menjadi cerita rakyat Nusantara yang membudaya. Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit yang jauh dari pemukiman penduduk, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah, rambutnya terurai mengikal sampai ke mata kaki. Poni rambutnya tersisir, rapi, dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari Ibu Darmi akan pergi berkebun untuk memenuhi biaya hidup Darmi dan dirinya. Darmi, anakku, bisakah kamu memasak untuk hari ini? Sepertinya ibu pulang sore hari ini karena banyak panen kita. Ibu harus menyelesaikan panen ladang kita. Nanti selesai masak, bisa antarkan makanannya ke gubuk ibu. Aku tidak mau, Bu. Kalau aku masak nanti, tubuhku bau sangit. Aku kan sudah berdandan. Lagipun, kalau antar makanan ke gubuk ibu, nanti badanku jadi gosong, panas, Bu. Jadi, ibu makan aja buah panen ladangnya. Oh iya, sudah kalau gitu ibu berangkat. Darmi, anakku, jaga rumah baik-baik ya. Ibu Darmi pun sedikit merasa bersedih dan lekas berangkat menuju ladang untuk memanen hasil kebunnya. Di ladang, Ibu Darmi dengan penuh semangat memetik hasil panen buah di ladang. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua, Ibu Darmi harus tetap berusaha mendapatkan uang. Kiranya dengan hasil panenan ini dapat ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan anaknya si Darmi. Setelah seharian mengumpulkan hasil panen, Ibu Darmi pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya Ibu Darmi setelah sampai di rumah. Ternyata Darmi sama sekali tidak menyiapkan makanan untuk mereka. Malahan Darmi dengan mudahnya berkata tidak sopan kepada ibunya yang lelah baru pulang dari ladang. Ibu ngapain aja sih? Lama banget pulangnya. Aku lapar banget ini, Bu. Kenapa sih ibu nggak ngertiin aku? Ibu baru saja pulang dari ladang. Teganya kamu bilang begitu. Harusnya kamu menyiapkan makanan untuk kita. Kan sudah ibu suruh tadi. Aku tuh nggak mau, Bu. Astagfirullah. Darmi, kok kamu bilang gitu sih? Suatu pagi, Ibu Darmi akan menjual barang dagangannya ke pasar. Karena panenan tahun ini cukup banyak, Ibu Darmi meminta tolong kepada Darmi untuk membantunya di pasar. Anakku Darmi, bantu ibu ke pasar nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Aku tidak mau, Bu. Pasar kan kotor. Aku juga sudah berdandan. Aduh, gak banget deh. Dengan perasaan yang sedih, Ibu Darmi menuju pasar sendirian. Ia sadar ia harus bekerja keras demi anaknya Darmi, walaupun tingkah Darmi yang masih belum bisa berubah. Setelah seharian penuh, Ibu Darmi menjual hasil panen di pasar. Ia pun pulang ke rumah dan menghitung hasil uang yang telah ia kumpulkan. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberi rezeki untukku. Darmi menghampiri ibunya kemudian berkata,
Bu, aku mau beli pakaian baru, Bu. Belikan dong yang harganya mahal, Bu. Iya nak, besok ya nak ibu belikan. Kita beli sama-sama ya nak di pasar nanti. Esoknya Ibu dan Darmi berangkat menuju ke pasar untuk membeli baju baru Darmi. Sebenarnya Darmi enggan untuk ikut karena terpaksa ia harus membeli baju baru kesukaannya. Ia pun ikut ibunya ke pasar. Di jalan mereka berjalan-jalan beriringan. Kemudian Darmi berbicara dengan ibunya. Bu, jalannya di belakangku saja, Bu. Aku jalan di depan. Mengapa Darmi? Udah, ibu turuti saja perkataanku. Gak usah banyak tanya. Ya sudah Darmi, jalan di depan ibu. Sebenarnya Darmi merasa malu berjalan bersama ibunya. Takut kalau-kalau teman Darmi melihat mereka berdua. Di tengah perjalanan, ia pun malah bertemu dengan temannya. Darmi, mau kemana nih Darmi? Mau ke pasar nih. Darmi, dia siapa Darmi di belakangmu? Ibumu ya? Bukan. Ini pembantu baruku. Masa sih Ibu Darmi lusuh dan berpenampilan buruk seperti ini? Mendengar kata-kata anaknya yang begitu teganya, Ibu Darmi merasa sedih. Begitu teganya Darmi bicara seperti itu terhadap dirinya. Namun Ibu Darmi masih menerimanya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke pasar. Tak lama kemudian ada sahabat Darmi yaitu Tono yang menghampirinya. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia itu bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Begitu tersayatnya hati Ibu Darmi mendengar perkataan Darmi yang begitu menyakitkan. Ibu Darmi tak habis pikir bagaimana bisa anaknya sendiri tidak mau mengakui ibu kandungnya yang telah melahirkan dirinya di dunia. Namun lagi-lagi ibunya masih memaafkan Darmi walaupun sangat menyakitkan baginya. Dengan hati bersedih, Ibu Darmi tetap melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Namun lagi-lagi Darmi bertemu temannya, Tini, telah sampai di pasar. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar? Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Begitu mendengar kata-kata yang terlontar ketiga kalinya, Ibu Darmi sudah pada ujung kesabarannya. Ibu Darmi sangat kecewa dan merasa sedih dengan kelakuan anaknya sendiri. Ia tidak sanggup menahan amarahnya. Padahal ia adalah ibu kandung Darmi. Tapi mengapa Darmi menganggapnya sebagai pembantu? Ibu Darmi dengan perasaan sedih dan kecewa lantas berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah tidak kuat lagi dengan kepada hamba. Tolong kiranya Engkau menghukumnya agar dia menjadi jurang. Ini kenapa? Tolong, Ibu, tolong aku. Mengapa kakiku, Bu? Tolong, kakiku sulit bergerak, Bu. Kenapa ini? Tolong, Bu. Maafkan ibu nak. Ibu sudah tidak tahan dengan kelakuan kamu dengan ibu nak. Sakit. Ampuni aku, Ibu. Ampun. Darmi menyesal, Bu. Ibu, tolong. Bunuh Darmi, Bu.
Dari cerita ini dapat kita ambil pesan moral yang sangat menyentuh hati. Janganlah kita membuat orang tua kita bersedih hati, dan janganlah sampai orang tua kita murka karena ulah kelakuan kita sebagai anaknya sendiri.